Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke channel Pricebook dan kali ini sama gua Afif. Kita masih ada di playlist yang sama ya kayak minggu lalu. Kalau misalkan minggu lalu gua udah bahas Poco M4 Pro yang agak mengecewakan. Kali ini gua bakal bahas the new iPhone SE alias iPhone SE 2022 yang udah di launching Apple secara global itu sebenarnya udah dari tanggal 8 Maret tahun 2020 kemarin maksudnya. Dimana kabar kehadiran iPhone SE ini sebenarnya udah dari tahun 2021 yang lalu ya. Tapi di tahun ini itu kabarnya makin gencar karena emang rilisnya di bulan Maret ini juga. Dengan desain yang ternyata itu masih sama dengan pendahulunya, terus juga kamera masih sama dan lain-lain masih sama juga, kira-kira speknya itu bakal bisa sama nggak sih dengan iPhone yang rilis di tahun 2021 yang lalu? Kalau kalian penasaran, tonton aja video ini sampai habis. Siapa sih ya yang nggak tahu dengan produk Apple? Smartphone yang emang udah muncul dari tahun 2007 yang lalu ini banyak disukain sama khalayak luas karena brandnya yang selalu dielulukan dan emang selalu ngeluarin kualitas yang kece. Rasa-rasanya baru kemarin ya iPhone SE pertama itu rilis, sekarang justru munculnya iPhone SE 2022 itu nggak kalah heboh sama pendahulunya. Tapi ini yang perlu digarisbawahin adalah kalau iPhone SE 2022 ini belum resmi rilis di Indonesia, alias baru resmi rilis di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang sudah memiliki Apple Store. Buat kalian para Apple fanboy dan juga Apple fangirl, gue yakin banget nih nanti pada saat HP ini rilis di Indonesia secara resmi, kalian pasti berbondong-bondong buat memikat ataupun meminang iPhone SE 2022 ini. Dan jangankan nanti ya, pas sudah rilis di Indonesia sekitar 3 bulan yang akan datang, tapi sekarang aja gue juga yakin kalau kalian tuh pasti udah ikut pre-order dan juga nyoba beli di Apple Malaysia ataupun Apple Singapura. Kalau ngomong soal harga, emang iPhone SE ini kan disegmentasikan buat kalian yang pengen iPhone dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi kalian daripada kalian sewa-sewa iPhone gak jelas di luar sana buat gaya-gayaan doang, mending kalian beli HP ini meskipun murah, tapi punya kalian sendiri. Kita bahas soal desainnya dulu ya. Secara desain emang nggak ada yang istimewa dan nggak ada perubahan dari seri iPhone SE yang sebelumnya. Dimana menurut gue desainnya juga 11-12 alias tumplek-blek sama iPhone 7. Tapi dari segi warna, iPhone SE 3 akan hadirkan sejumlah warna mulai dari varian Red Edition alias merah, Starlight alias putih, dan Midnight alias hitam. Tapi ini minusnya, sudah pasti dari bezelnya yang masih tebal di bagian atas dan bawahnya untuk mengakomodir fitur Touch ID yang masih jadi ciri khas iPhone SE. Gimana ya, mungkin ekspektasi gue doang yang ketinggian sama iPhone SE 2022 ini karena gue ngeliat desain jadi kayak so-so aja gitu, mirip banget sama iPhone 7, iPhone 8 yang umurnya udah 5 tahun lebih. Jadi menurut gua agak jomplang aja ya, desain iPhone SE 2022 ini sama desain iPhone seri terbaru lainnya, dimana yang lain itu kan udah oke banget bro desainnya. Sementara iPhone SE ini tuh kuno banget. Kalau menurut kalian gimana? Terusin aja di kolom komentar di bawah. Tapi jangan underestimate dulu ya, karena kan kita masih awal banget nih baru bahas soal desainnya. Siapa tahu nanti ada sektor lain yang lebih cakep. Sebelum masuk pembahasan layar, gue cuma pengen kalian supaya nggak terlalu berekspektasi ketinggian dengan iPhone SE 3 ini. Karena yang pertama kan emang berharap ketinggian juga nggak boleh ya, kayak kalian berharap jadi punyanya Hilmi, itu nggak boleh. Terus yang kedua juga, pada dasarnya kan emang iPhone SE ini adalah project recycle-nya Apple, dimana ini budgetnya juga fresh juga, jadi pastiin kalian nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi terkait HP ini. iPhone SE 3 udah dibekali layar berpanel IPS LCD berukuran 4,7 inci, beresolusi HD+, berteknologi Retina display sehingga nggak ada yang spesial sama sekali. Tapi balik lagi ya, semua tergantung kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Karena bisa aja kan, menurut kalian layar 4,7 inci itu udah oke. Tapi mungkin juga sebagian dari kalian punya pikiran yang sama kayak gue, di mana layarnya itu masih terbilang mini. Udah gitu untuk refresh rate layarnya masih 60Hz, di mana HP lain refresh rate layarnya udah sampai 90Hz, bahkan ada yang sampai 120Hz ke atas. Agak ketinggalan zaman sih kalau gue lihat-lihat. Cuma dibalik itu, layarnya emang bisa ngasih visual yang cukup jernih buat bersosmed ria, ngegame, maupun bermultitasking. Emang udah cukup aman sih, meski dari segala sisi emang nggak sewow itu. Jujur kalau gue mau kecewa, sekali lagi gue ngerasa ini masih di awal banget ya. Karena kita kan baru bahas desain dan juga layarnya. Dan kalau misalnya kalian ada yang ngerasain hal yang sama, mending sabar dulu. Karena abis ini gue bakal ngebahas satu lagi sektornya, yaitu sektor performa yang pasti kalian udah sangat tunggu-tunggu. Nah kalau mungkin kalian dari tadi agak dibikin kecewa sama so-so aja nih sama sektor desain dan juga layarnya, kali ini untuk performa bisa dibilang iPhone SE 3 ini punya performa yang sama dengan iPhone 13 dan juga sudah menawarkan konektivitas 5G. Udah kebayang nggak tuh sama performa tinggi dari iPhone SE 3 ini? Dan kira-kira apa sih keunggulan tersendiri dari iPhone ini dibandingkan iPhone lainnya? iPhone SE 3 ditenagai chipset anyar A15 Bionic yang juga digunakan pada lini iPhone 13 series yang support konektivitas 5G. Apple sendiri mengklaim bahwa performa iPhone SE 3 mampu ngasih kecepatan 2 kali lipat lebih gesit dibandingkan iPhone 7 maupun iPhone 8 untuk bermain game maupun multitasking.
Main game dan multitasking bakal terasa lancar tanpa ada hambatan berkat chipset besutan Apple ini yang dikombinasikan dengan prosesor hexacore baru yang konfigurasinya dual core untuk kinerja tinggi dan quad core untuk efisiensi yang lebih baik lagi. Kalau misalkan di awal tadi gue agak sedikit kecewa dengan sektor layar dan juga desainnya, justru sekarang di sektor performa gue agak sedikit terobati ya, karena chipsetnya ini udah selevel sama iPhone 13 yang harganya selangit, dan kini kita udah bisa dapetin performanya itu di iPhone SE 3 dengan harga yang relatif terjangkau. Sektor kamera yang masih sama, kayak iPhone SE pendahulunya, yang memiliki sebuah rear camera beresolusi 12 MP dan sebuah front camera beresolusi 7 MP. Adanya dukungan chipset A15 Bionic ngebuat fitur kameranya jadi lebih bisa diandelin, seperti adanya fitur Smart HDR4 yang gunain segmentasi cerdas untuk menerapin penyesuaian yang berbeda untuk warna, kontras, dan noise pada subjek dengan latar belakang. Selain itu, fitur photographic style yang ada di HP ini memungkinkan kalian untuk mengkustomisasi preset sesuai dengan keinginan kalian. Sedangkan fitur Deep Fusion yang ada di HP ini dapat mengurangi noise saat pengambilan gambar low light dan optimalin detail gambar dengan white balance yang lebih baik agar hasil warna yang mendekati warna aslinya. Buat kalian dengan foto, emang kamera iPhone itu ataupun Apple tuh nggak pernah salah ya, karena meskipun resolusinya kecil-kecil mini-mini gitu, tapi kualitasnya pasti jernih banget. Bahkan nih, tuh Hilmi di belakang sering banget bilang kalau gue difoto pakai iPhone tuh mirip banget sama Afgan. Ya nggak, Mi? Ya, kok enggak? Sementara kalau kita bicara soal baterai, sayangnya sampai saat ini masih belum tahu ya kapasitasnya berapa. Cuma kalau mempertimbangkan sektor desain yang masih sama kayak iPhone SE sebelumnya, mungkin kapasitasnya juga pasti nggak berbeda jauh. Bahkan nih, Hilmi juga sempat kasih tahu gue kalau misalkan ada kabar yang bilang kalau baterainya bakal jadi lebih kecil dari versi iPhone SE 2020, yaitu cuma 1624 mAh aja. Agak miris ya bro sebenarnya, tapi kalau misalkan kita ingat fabrikasi A15 Bionic ini kan udah lebih rendah ya, yaitu 5 nanometer, sedangkan A13 itu fabrikasinya 7 nanometer. Jadi kemungkinan ketahanan baterainya bakal tetap sama dengan kelebihan, bobotnya bakal lebih ringan, dan juga durasi chargingnya bakal lebih cepat. Dan terakhir untuk harga sendiri, iPhone SE 2022 kalau kita ambil datanya dari Apple Store Singapura, untuk versi 64GB dibanderol dengan harga $699 Singapura atau sekitar 7,3 juta rupiah. Terus untuk yang 128GB harganya $769 Singapura atau sekitar 8,1 jutaan, dan yang varian 256GB harganya $939 Singapura atau sekitar 9,9 juta rupiah. Menurut gue sih dengan harga segitu itu masih termasuk murah ya untuk produk Apple, dimana kalau yang kita tahu iPhone itu kan harganya belasan juta ke atas ya, dan menurut gue juga iPhone SE 3 ini masih bisa dipertimbangkan buat dibeli karena meskipun desain dan layarnya juga biasa aja, tapi performa dan kameranya juga masih ngelawan. Tapi emang sayangnya kapasitas baterainya nih yang masih simpang siur nggak jelas, dan dari kacamata gue sendiri, menurut gue iPhone SE 3 ini lebih cocok buat kalian yang pengen iPhone tapi nggak pengen ngeluarin duit yang banyak, dan juga menurut gue masih worth to buy banget sih buat dibeli. Nah, kalau pendapat kalian sendiri tentang iPhone SE 3 ini gimana sih? Boleh deh share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, no skip-skip. Jangan lupa juga selalu nonton Pricebook Rumor setiap minggunya hanya di channel Pricebook. Dan gak lupa juga, gue pengen ingetin selalu like, comment, share, dan juga subscribe di Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga satu channel baru kita yaitu CryptoBook. Afif izin pamit, assalamualaikum.